Selamat malam. Ini saya coba bentangin semua bawaan selama 3 hari kemarin dari Bogor ke Jogja. Jadi buat ini saya bukan yang paling pengalaman touring, tapi mau sharing aja. Selama ini memang beberapa kali touring itu saya gonta-ganti setup, gonta-ganti pakai tas. Punya pengalaman juga bawaannya kebanyakan malah nggak kepake, tapi kita pakainya jadi bawaannya jadi berat, jadi buang-buang energi. Uh, tapi jarang sih sebenarnya saya lebih banyak kelebihan bawaan tapi nggak kepake gitu. Tapi kali ini mungkin karena selama 2 tahun terakhir banyak perjalanan beberapa hari gitu ya naik sepeda, jadi ya mungkin ini salah satu yang saya rekomendasikan gitu. Mungkin senior-senior yang biasa ikut event Audax ataupun touring-touring yang lebih jauh itu jauh lebih pengalaman. Jadi karena saya tipe yang sepedanya nggak sanggup yang berat-berat kali ya. Jadi pakai sepeda ini cari yang slim, bawaannya juga bukan yang tipe menggunakan pannier, jadi semuanya lebih aero gitu ya. Walaupun ada ini nggak aero banget, tapi minimal nggak terlalu suka dengan pannier yang kanan kiri gitu, karena nggak terbiasa aja. Jadi saya pakai saddlebag, jadi bisa lurus. Kemudian bag yang ada di frame, mau top tube bag mau yang di sini itu ya, itu jauh lebih ringkas. Sama ya tambahan aja, kalau misalnya 3 hari saya biasa pakai di handlebar bag untuk semua barang-barang elektronik, karena kan biasa saya bawa GoPro ini, bawa charger ya, bawa semua peralatan elektronik. Nanti saya jelasin satu-satu. Jadi ketika bawa, bebannya itu juga merata gitu di belakang, tengah, dan di depan. Jadi kalau turunan tuh juga stabil, tanjakan juga nggak terlalu berat sebelah gitu. Jadi itu alasannya saya pakai tas-tas yang tipe seperti ini gitu. Nanti saya tunjukkan juga tipe-tipe sepeda yang pernah saya pakai dengan beberapa foto pengalaman touring di berbagai tempat dengan tas-tas yang berbeda gitu. Ya mungkin seperti itu, mungkin kita lihat ya. Ini tipe-tipe tas yang biasa kita pakai buat touring. Jadi opsional aja, tergantung dari berapa hari dan berapa banyak barang yang mau dibawa. Yang pertama ada tas saddlebag. Ini anti air, pakai cool change, menang hadiah dari Jago Trade. Terus ada head tube bag pakai Calibre, ada satu juga dari Rock Bros, tapi kapasitasnya kecil jadi udah jarang saya pakai. Kemudian ini kantong yang biasa ditaruh di handlebar, biasa buat naruh cemilan, kamera, atau bidon supaya nggak gampang ambilnya. Kemudian ada tas di drop bar, ini dari Satset, gambung versi 2 kalau salah, kapasitasnya yang paling gede. Kemudian kalau sampai yang bawahnya banyak lagi, ini custom di Bandung dulu, seukuran frame Federal Alpen segitiga gitu ya. Kemudian ini juga ada tas di frame, ini biasanya kalau cuma seharian aja. Kemudian ini ada opsi taruh di handlebar juga pakai dry bag. Nah nanti diikatnya pakai tali-tali ini. Yang nggak boleh ketinggalan sebenarnya tali-tali ini nih. Jadi kemanapun pergi, strap-strap ini selalu dibawa, karena ini berfungsi banget kalau kita mau ngikat-ngikat tas gitu ya. Misalnya bawa oleh-oleh gitu ya, kita nggak cukup tasnya, biasanya tak taruh di handlebar terus saya strap. Nah contohnya ada, nanti kita tunjukin di gambar. Beli mochi di Sukabumi, tinggal di strap di depan pakai 2 ini, udah aman.
Nah, untuk kemarin perjalanan 3 hari sekitar 530 kilo dari Bogor ke Jogja, saya hanya pakai tas-tas ini. Jadi semua item pakaian itu saya taruh di saddlebag, semua barang elektronik saya taruh di tas handlebar. Kemudian untuk cemilan, kemudian baterai GoPro, pokoknya yang gampang diakses itu ada di top bag. Kemudian ini sebagai backup untuk ngikat-ngikat barang jika diperlukan, tapi walaupun nggak dipakai tetap saya bawa. Nah, kemudian untuk peralatan elektronik ini yang biasanya kita bawa mulai dari power bank. Ini power banknya 20.000 mAh ya, jadi banyak banget, bisa charger hampir semua. Kalau di jalan misalnya ada GPS itu dia paling tahan berapa ya, sekitar 10 jaman gitu, dia udah sebaiknya dicas lagi kalau kita jalannya lebih dari 10 jam. Kemudian ada center rock bros, ini juga bisa jadi USB, bisa jadi power bank sebenarnya. Ini terang banget, saya cuma bawa satu karena nggak terbiasa goes sampai malam banget gitu ya, jadi paling mentok di jam 8 jam 9 udah cukup banget gitu. Kemudian ada lampu ini buat di belakang, saya ada 3, saya pasang buat safety gitu ya. Ini Rock Bros brand semua nih, dia awet banget. Kemudian saya bawa heart rate monitor, jadi saya mau pakai konekin ke GPS buat lihat, kontrol terus heart rate nya jangan sampai jebol ya. Jadi kalau udah di atas 170-an tuh saya udah mulai pelanin, hati-hati. Kemudian ya baterai untuk GoPro sama yang dipakai ini ya, bawa 3 total. Kemudian ini chargernya, kemudian ini charger HP. Kabel saya emang bawa 3, jadi ini bisa di mix, ada yang tipe C, ini center, ini tipe C, jadi bisa pakai kabel buat HP. Kemudian ada tipe yang biasa itu buat ngecas 3 item ini, termasuk baterai GoPro. Nah ini jadi untuk semua elektronik, kalau ini kan memang anti air, taruh di luar, ini di luar. 3 ini memang saya langsung pasang di luar, heart rate di dada. Nah selebihnya itu biasa dimasukin di kantong gini. Nah ini yang kemudian semua item ini dimasukkan di tas yang di handlebar. Oke, ini sekarang untuk yang pakaian. Kita pakai list. Pertama manset. Saya manset tuh pakai Duraking, asli bahannya adem banget, walaupun panas ya tetap adem. Aku tidak endorse ya, tapi asli ini reviewnya enak. Kemudian yang pasti sarung tangan, saya pakai Velio, tapi ini ya pasti dipakai ya. Untuk jarak jauh sebenarnya nggak terlalu recommended, karena ini udah lama juga, udah tipis bantalannya. Jadi kalau aku saranin sih nyari sarung tangan yang memang ada gelnya atau busa di sini. Ini untuk long distance akan ngebantu lah, nggak terlalu sakit gitu ya. Tapi ini masih tak pakai. Kemudian kaos kaki, ini untuk perjalanan 3 hari ya. Kaos kaki bawa 2 gitu. Kemudian celana itu 2. Ini celana pakai celana gunung yang biasa saya pakai naik gunung. Jadi ini ada bahannya dry fit semua. Ini kalau ini saya pakai apa ya, pinnacle, jadi bisa dilipat sampai kecil gitu, saya sekantong segini. Kemudian ini juga bahan celana panjang yang bisa dicopot celatingnya jadi celana pendek. Jadi cuman 2 ini aja cukup. Kemudian bawa 2 padding, 1 bib kargo. Ini ngebantu banget nih, kargonya ada 4 tempat di celana, di paha kanan kiri, kemudian di punggung ada 2 tempat. Ini nyaman banget. Memang kalau di tokonya ditulisnya untuk 7-8 jam
perjalanan. Terus ini yang celana padding biasa, tapi sejak kenal celana bib kargo, padding kargo, saya recommended itu untuk perjalanan jauh yang beli aja yang kargo. Kemudian bawa jersey 2, lengan pendek sama lengan pendek dan lengan panjang. Jersey ini kalau lengan pendek ya saya kombinasi pakai manset, tapi kalau lengan panjang nggak perlu, udah nyaman. Kemudian ya ini buff, kemudian topi. Biasanya kalau udah pakai helm, di dalamnya saya pakai topi lagi kalau siang-siang terik gitu ya. Dan kalau kehujanan juga saya nggak gampang sakit gitu. Jadi kalau hujan pun tetap pakai topi, baru pakai helm sepeda. Kemudian vest, ini vest jadi karena gampang masuk angin, walaupun goes itu berkeringat, tapi kalau anginnya kenceng saya tetap harus pakai vest biar hangat aja sebenarnya ya, fungsinya kayak ini sih windbreaker aja gitu. Kemudian jas hujan, jangan lupa nih jas hujan. Saya nggak pakai jas hujan yang 10 ribuan, itu lumayan panas, tapi itu yang paling manjur sih, nggak bocor sama sekali. Ini punyanya Triban, beli di Decathlon. Ini kalau ya reviewnya, kalau heavy rain jelas basah dalamnya gitu ya, tapi untuk hujan-hujan biasa gitu dia sebenarnya nggak panas karena dia punya lubang di bagian belakang gitu ya, ada lubang-lubang tertentu yang di beberapa spot, jadi dia nggak terlalu panas, cuma ya itu dia masih tembus air. Kemudian ya ini handuk yang si Summit ya, dry light nih. Jadi karena beberapa penginapan tuh nggak nyediain anduk gitu ya, jadi saya tetap bawa biasanya. Kalau udah ada anduk di hotel mah ya nggak perlu lagi gitu, karena kan kita kalau touring nggak random ya penginapan yang kita dapat di jalan mana yang terdekat gitu. Kemudian kalaupun peralatan mandi pun juga saya cuma bawa peralatan sikat gigi, odol, kemudian sabun hotel nih yang sekali pakai bisa buang. Kalau sampo ya tinggal beli yang sasetan. Nah yang mungkin belum ditaruh di sini kaos ya, saya kaos itu bawa 2 biasanya untuk perjalanan 3 hari. Kaos yang bahannya cotton ya, karena kalau pakai jersey tidur kan nggak enak gitu. Jadi ini yang saya pakai. Jadi kalau misalnya kita 3 hari, sebenarnya yang diganti sih tiap hari jersinya gitu. Jadi pakai sehari terus kita bisa cuci, kita jemur karena ini gampang kering ya. Walaupun nggak kering malamnya ya besok kita sambil jalan kita jemur juga pasti kering gitu. Nah kalau bib ini sebenarnya nyaman aja kalau kita pakai 2 hari kalau aku ya. Karena kan sebenarnya kalau bib tuh nyamannya nggak pakai celana dalam lagi gitu ya. Itu kan nggak nyaman, suka agak yang menonjol, jadi ya tetap pakai celana dalam tapi yang modelnya boxer, jangan yang segitiga. Kalau segitiga ya siap-siap aja lecet gitu. Jadi saya biasanya pakai celana dalam yang boxer yang soft bahannya, baru pakai ini. Nah itu tinggal ganti aja tiap hari, ininya masih bisa dipakai, tapi saya selalu berdua karena jaga-jaga kalau hujan kan. Kalau padding ini kalau kena air kan udah nggak nyaman ya, harus dijemur gitu ya gitu. Jadi saya suka selang-seling, jadi hari ini pertama pakai yang bib, kemudian besoknya pakai yang celana padding biasa. Ini kalau bisa sempat dicuci, hari ketiga kita pakai lagi gitu. Terus kaki juga gitu, bisa di setting seperti itu. Nah ini sih sebenarnya mengurangi space aja di sepeda. Jadi kita sebenarnya bawaan itu cukupnya hanya 2 hari, jadi hari pertama bisa kita cuci gitu. Kalaupun nggak dicuci sebenarnya nggak ada masalah karena jersey yang penting gitu ya kalau buat saya pribadi. Jadi yang belum nih item lainnya nih, kalau untuk touring juga jangan lupa yang kita pakai harness ini, karena ini kan spotlightnya banyak ya, apalagi kalau malam-malam nih ketahuan banget gitu, terlihat banget jelas oleh kendaraan.
Jadi ini untuk safety aja, selain penggunaan lampu-lampu belakang yang ada gitu. Kemudian mungkin yang belum saya tampilkan, yang wajib dibawa yang pasti kantong plastik gitu, karena kita jaga-jaga gitu ya. Item-item ini walaupun kita taruh saddlebag anti air, saya tetap masukkan ke dalam plastik, dibentul-bentul masukin plastik. Terutama kalau yang itu juga, karena itu nggak kuat dengan heavy rain, dengan hujan lebat dia pasti kalah. Jadi elektronik ini pasti dibungkus lagi oleh ziplock ya, ziplock plastik kayak gitu, aman semua. Pakaian juga harus kering, karena kalau kita basah-basahan, tidur basah juga pasti bisa masuk angin. Jadi kita ya precaution aja gitu. Nah kurang lebih semua item-item yang dibawa seperti itu. Nah tinggal kita setting aja di sepedanya. Tadi sesuai dengan tasnya yang mau dipilih, tapi saya pilih untuk perjalanan 3 hari sekarang yang light seperti ini, saddlebag, top bag, sama handlebar bag gitu ya. Kemudian kalau saya pun mau nambah ya opsional aja, kalau nggak riweh gitu ya di kokpitnya ya saya tambah ini gitu. Tapi kalau udah riweh ya saya nggak pakai, ini cukup sih sebenarnya kayak gitu. Sementara teman-teman kita coba lihat nanti settingannya. Mungkin ini buat referensi teman-teman aja, buat pengalaman saya, dari pengalaman saya pribadi gitu. Oke, kemudian untuk bike tools yang dibawa, yang pasti wajib itu adalah pompa tangan manual ya, tapi lumayan lah ngebantu sebelum kita mau kencengin bisa ke bengkel motor. Terus di dalam ini tempatnya ini biasa saya taruh di bidon yang di tengah. Jadi saya cuma bawa 1 bidon, selebihnya bike tool saya taruh di yang di ini battle cage yang di yang tegak gitu ya. Ini lupa namanya. Nah untuk yang dibawa yang pasti ini buat buka ban. Terus ada ini ban dalam, saya bawa 2 biasanya. Ini kunci-kunci. Terus ini ada tambalan juga nih, tambalan darurat untuk ban dalam. Pasangannya ini sama lem, orang bilang sih lem Korea ya. Terus ya yang pasti kunci-kunci ini lengkap semua, kunci-kuncinya. Ini buat ngebuka rantai kalau rantainya yang putus, atau ini buat ganjel rantai ini kalau mau pasang rantai. Nah ini yang menarik nih, bike tools ini lengkap, ini kunci-kuncinya lengkap banget. Dia termasuk buat copot pasang rantai, ini ada di sini. Ini simple banget penggunaannya. Tuh, ini udah sangat membantu, cukup lah untuk bawaan yang emergency. Tapi nggak berharap sih sebenarnya mau dipakai ya, sangat nggak berharap gitu. Nah ini juga ada nih di dalam tapi nggak terlalu kelihatan ya. Ini adaptor untuk ban Presta ya. Kadang kalau di bengkel motor umum kan dia nggak punya tuh isi angin untuk tipe ban dalam yang panjang ya, Presta itu. Jadi ya kita harus standby bawa juga gitu. Jadi ini yang saya bawa, tapi yang paling sering nih kalau lagi apesnya sih paling sering ya ban bocor ya. Ban bocor saya nggak langsung tambal, biasanya saya pakai cadangannya itu disimpan, nanti kalau ketemu bengkel atau ketemu tambal ban saya tambal. Saya lebih prefer tambal ban biasa timbang yang harus ngelem manual gini nih, karena ini biasanya nggak tahan lama gitu. Ini hanya untuk emergency aja gitu. Jadi yang sering kepake ya ini pencongkelnya, terus si pompa sama ban dalam, that's it. Selebihnya ini ya buat jaga-jaga semua, buat ngenceng-ngencengin kalau di jalan. Nah tapi satu yang ketinggalan oli rantai. Nah itu saya bawa tuh, tapi kebetulan lagi ada di
bawah. Jadi itu saya bawa. Jadi setiap kalau kehujanan basah treknya, rantainya dilap, kemudian kita kasih ini lagi oilnya lagi gitu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting biar nggak karatan lah. Ya ini sebenarnya lumayan banyak ya kalau dilihat dari bobotnya lumayan sih sebenarnya, berat gitu. Tapi kadang tuh kalau nggak dibawa semua butuh, tapi kalau dibawa sering nggak kepake, namanya juga ya berjaga-jaga. Jadi ya ini berat ya, mau nggak mau kita tetap harus bawa gitu, apalagi kalau perjalanannya multi days. Nah, hati-hati aja gitu, kalau kita siap-siap aja gitu kalau ada kejadian-kejadian tak terduga. Ya lupa ada di jalan kacamata. Jadi kacamata ini sangat bantu banget, apalagi kalau terik ya, nih gelap seakan-akan tiap hari itu mendung, jadi kita nggak merasa kepanasan, sugesti aja. Tapi ini ngebantu kalau truk-truk lewat atau jalan berpasir, debu gitu ya, segala macam, mata juga nggak keliling. Kemudian nih ya, saya biasanya bawa sendal hotel nih buat naruh di saddlebag. Jadi kalau kita nginep di penginapan, keluar-keluar kan biasa penginapan murah itu nggak ada sendalnya ya, paling nggak bisa jalan ke warung segala macam pakai ini, tapi dia bisa dilipat gitu. Jadi enak, nggak makan space kayak sendal-sendal biasanya gitu. Kalau nggak bawa ya biasa beli sendal jepit aja di kota-kota tujuan.